Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketenangan di tengah krisis. Mari kita bersama membaca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tema dari Mazmur pasal 62 ini, kalau kita baca pada judul perikop di Alkitab kita adalah perasaan tenang dekat Allah. Dan ketenangan di sini bukanlah ketenangan pada saat situasi sedang baik-baik saja, tetapi ketenangan pada masa krisis. Mazmur pasal 62 ditulis oleh Daud ketika dia sedang menghadapi krisis yang besar dalam hidupnya, yaitu ketika dia sedang menghadapi pemberontakan dari Absalom, anaknya sendiri. Absalom memberontak kepada Daud karena ingin merebut tahta kerajaan dari tangan Daud. Dan bahkan Absalom ingin membunuh ayahnya. Absalom ingin membunuh Daud. Pada saat itu Daud berada pada situasi yang berbahaya. Nyawanya sedang terancam. Dan bukan hanya itu. Dia merasa tertekan, dia merasa sedih yang begitu dalam karena anaknya sendiri yang begitu dikasihinya sekarang memberontak kepadanya dan bahkan ingin membunuh dia. Tentu kita bisa memaklumi dan menyadari bahwa Daud pasti mengalami kekecewaan. Dia pasti mengalami penderitaan batin, di samping dia juga sedang terancam nyawanya. Dan ini adalah sebuah situasi krisis yang begitu berat bagi Daud. Kita bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30. Bagaimana ekspresi Daud pada saat itu. Daud mendaki Bukit Sion, Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Ini adalah ekspresi kesedihan yang begitu dalam. Menunjukkan betapa tertekannya Daud pada saat itu. Tetapi justru di tengah situasi yang seperti itu, Daud menuliskan Mazmur pasal 62 ini dengan sebuah kalimat pembuka bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah situasi krisis semacam itu, Daud menemukan ketenangannya ketika dia dekat dengan Tuhan. Sepanjang kehidupannya Daud sudah menghadapi begitu banyak krisis. Ketika dia masih sangat muda, dia menghadapi ancaman dari binatang buas di padang ketika dia sedang menggembalakan ternak, menggembalakan kambing domba ayahnya. Pada usia remaja, Daud harus menghadapi pertarungan, menghadapi Goliat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih berpengalaman. Tentu ini sebuah krisis yang membahayakan nyawanya. Dan beberapa waktu kemudian, Daud juga dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuh dia. Dan peristiwa ini berlangsung kira-kira 7 atau 8 tahun. Sebelum akhirnya Daud menjadi raja pada umur 30 tahun. Selama masa pelariannya Daud harus berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Dia selalu berada dalam ancaman setiap saat. Dan ketika dia sudah menjadi raja, dia harus menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dia menghadapi peperangan demi peperangan. Dalam kehidupan keluarga pun kita bisa melihat catatan Alkitab bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh Daud di dalam keluarganya. Dan ketika Daud menuliskan Mazmur pasal 62 ini, dia sedang berada pada salah satu situasi krisis paling besar dalam hidupnya. Karena dia menghadapi situasi yang dilematis, nyawanya sedang terancam. Tetapi bagaimana mungkin dia harus berperang menghadapi anaknya sendiri? Dalam situasi yang sulit ini, Daud menulis bahwa dia bisa merasa tenang ketika dia dekat dengan Tuhan. Saat ini pun kita sedang menghadapi situasi yang kritis. Kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang mungkin tidak baik saat ini. Kita mendengar begitu banyak berita-berita buruk di sekitar kita. Ancaman COVID ada di mana-mana di sekitar kita. Ini adalah situasi krisis yang besar bagi kita. Dan seringkali kita merasa takut, seringkali kita merasa gentar. Ada di antara kita yang karena pekerjaannya terpaksa masih harus berjumpa dengan banyak orang, harus bertemu dengan banyak orang.
Dan tentu kadang kita merasa khawatir, merasa takut. Tentu kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kita harus selalu berdisiplin memakai masker. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Janganlah kita abai. Tetapi tentu kita juga tidak bisa terus-menerus dicekam oleh ketakutan. Tentu kita ingin merasakan bahwa kita memiliki damai sejahtera, memiliki ketenangan dari Tuhan. Tetapi tampaknya itu hal yang sulit di saat-saat seperti sekarang ini. Ketika kita berdisiplin mengikuti protokol kesehatan dengan baik, itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab kita, ucapan syukur kita atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dengan tubuh yang sehat tentu kita bisa melayani Tuhan, bisa kita pakai tubuh kita yang sehat untuk melayani Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita diberi kesehatan oleh Tuhan sampai hari ini, tentu merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan itu sebaik mungkin. Tetapi ketika kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang abai, ada banyak orang yang memakai masker tidak benar, bahkan ada orang yang sama sekali tidak mengenakan masker, masih berkerumun, berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan tentu itu juga merupakan ancaman bagi kita. Tentu itu membuat kita juga merasa khawatir. Dan ada banyak situasi saat ini yang membuat kita khawatir. Karena memang situasi saat ini adalah situasi krisis yang mengancam kita semua, yang membuat kehidupan kita menjadi lebih sulit daripada keadaan yang normal. Tetapi firman Tuhan hari ini merupakan sebuah kekuatan bagi kita, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat menikmati ketenangan di dalam jiwa kita, walaupun banyak hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Untuk bisa dekat dengan Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin ini terdengar klise, mungkin ini terdengar sebagai sesuatu yang terlalu sering kita dengar mungkin. Bahwa untuk dekat dengan Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga, bahwa pada saat situasi sulit seperti sekarang ini, apabila kita ingin menikmati ketenangan dalam jiwa kita, maka kita perlu menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Kita perlu tinggal dekat dengan Tuhan lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan adalah komunikasi dua arah. Yang pertama, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan semua isi hati kita kepadanya. Semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita, semua keluh kesah dan pergumulan kita. Kita bisa datang dan membawanya kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita bisa menyampaikannya kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita juga bisa menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita percaya bahwa hadirat-Nya akan memenuhi hati kita. Dan kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Selain kita berbicara kepada Tuhan, di dalam komunikasi kita dengan Tuhan, kita juga perlu mendengar dari Tuhan. Kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan, terutama melalui firman-Nya. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan waktu khusus, di mana kita bisa berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, di mana kita bisa menyembah Tuhan, dan kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Tetapi di samping waktu-waktu khusus yang perlu kita sediakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan sepanjang hari dalam setiap aktivitas kita, setiap saat dalam perjalanan kita ke tempat kerja, atau ketika kita sedang bekerja bahkan, kita bisa terus berdoa kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepadanya, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita juga bisa terus menyembah Tuhan di tengah segala aktivitas kita. Kita juga bisa terus merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah aktivitas kita. Saya mungkin bisa memberikan usulan cara yang praktis di mana kita bisa terus merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengingat atau menghafal ayat-ayat firman Tuhan.
Dan kemudian kita ingat, kita ulang lagi, kita hafal lagi ayat-ayat itu sepanjang hari. Kita mungkin bisa mengambil satu ayat hafalan setiap 2 hari atau setiap 3 hari. Atau bahkan setiap hari, itu akan lebih baik. Atau kalau mungkin terlalu sulit bagi kita untuk menghafal ayat, kita bisa menuliskan satu ayat setiap hari dalam secari kertas. Dan kemudian kita bawa, dan kita berulang-ulang membacanya setiap ada waktu, setiap ada kesempatan. Itu merupakan salah satu upaya kita, salah satu usaha kita untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, untuk terus mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita lewat firman-Nya. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka kesaksian dari Daud di tengah situasi krisis, kita tetap merasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Kita kembali membaca dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian di dalam ayat 3 Daud berkata bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud menggambarkan Tuhan sebagai yang pertama adalah sebagai gunung batunya. Ini adalah berdasarkan pengalaman Daud selama dia dikejar oleh Saul. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan dia suka berlindung pada gunung-gunung batu. Gunung batu menjadi tempat perlindungan yang aman bagi dia. Karena ketika dia berlindung di gunung batu, maka musuh sulit untuk menjangkaunya. Musuh sulit untuk mendatanginya. Dan ketika cuaca sedang tidak bersahabat, ketika badai sedang bertiup kencang, maka dia bisa berlindung dengan aman di balik gunung batu itu. Dari pengalamannya itulah, dari begitu banyak krisis dalam hidupnya itu, maka Daud menggambarkan Tuhan sebagai gunung batu. Gunung batu yang teguh, yang tidak akan goyah. Gunung batu di mana kita semua bisa berlindung dari badai yang mengamuk di dunia ini, dari badai yang mengamuk di sekitar kita, dari segala macam mara bahaya, dari segala macam ancaman yang setiap saat mengintai kita. Kita bisa berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan kita, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan yang kedua, Daud berkata bahwa hanya Tuhanlah keselamatanku. Daud telah mengalami pengampunan dari Tuhan. Dia pernah melakukan sebuah dosa yang begitu besar, dan kemudian dia datang bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kemudian kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 51, Mazmur pertobatan Daud. Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan mengampuni Daud. Kita sekarang, kita memiliki keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dan itu adalah kekuatan kita yang terutama. Ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi situasi yang menakutkan, harapan kita yang paling teguh adalah karena kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Apapun boleh terjadi di dunia ini. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi di sekitar kita. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil dari kita. Ada satu hal yang teguh, yang kepadanya kita bisa berpegang. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah belajar bahwa di tengah situasi krisis, kita bisa tetap merasakan ketenangan apabila kita tinggal dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita tinggal dekat dengan Tuhan? Lewat komunikasi kita, yaitu lewat doa kita ketika kita berbicara kepada Tuhan, dan lewat firman Tuhan ketika kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita perlu menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita juga perlu berkomunikasi dengan Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Berdoa senantiasa, merenungkan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan senantiasa setiap waktu. Dan kemudian kita tadi telah belajar bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat kita berlindung dari segala macam bahaya, dari semua badai kehidupan. Dan Tuhan adalah keselamatan kita. Kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Apapun bisa terjadi di dunia ini, tetapi kita memiliki keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Dan itu adalah kekuatan kita yang terutama. Itu adalah pengharapan kita yang terutama.
Saya berdoa, kita semua berdoa, kiranya kita diberi kekuatan dan ketenangan oleh Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang sulit ini. Dan percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melewati semuanya ini. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau berlindung kepada Tuhan. Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Di tengah situasi sulit, di tengah situasi krisis, kami tidak bisa mengandalkan siapapun, kami tidak bisa mengandalkan apapun. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Engkau adalah gunung batu yang teguh tempat kami berlindung. Engkau adalah jaminan keselamatan bagi kami, ya Tuhan. Tolonglah berikanlah kekuatan, berikanlah ketenangan, berikanlah sukacita kepada kami semua anak-anak-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang menakutkan ini, tolonglah kami Tuhan untuk dapat melewati ini semua. Tolonglah kami, berikanlah kepada kami kekuatan. Lindungilah semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis bagi kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar, dengan kasih yang sempurna. Dan kami mohon kekuatan Tuhan Engkau limpahkan atas kami semua. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku.
dan melindungiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima